Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Abinaya Bantu Bunda. Kali ini Ibu Pika akan sharing tentang pengalaman Ibu Pika mengenal apa itu tantrum dan bagaimana cara menghadapi anak yang sedang tantrum. Sebetulnya Ibu Pika sudah pernah membahasnya, tapi waktu itu di live IG bersama dengan Dokter Pandi di live IG Abinaya Bantu Bunda. Sebelum masuk ke sharingnya, Ibu Pika ingin memperkenalkan apa sih sebetulnya tantrum itu tersendiri. Untuk tantrum dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantrum itu sendiri diartikan sebagai luapan emosi. Nah, kalau untuk dalam bahasa psikologinya, tantrum itu adalah sambil baca ya. Ledakan emosi yang muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu tapi tidak terpenuhi, dan itu terlihat dari ekspresi muka ya, dari perilakunya, terus terlihat juga seperti kayak mukul-mukul, mungkin ada yang mau melakukan pukul-pukul, terus ada yang mengeluarkan perilaku teriak-teriak ya, seperti itu, menjujur-jujurkan kepala, ada yang seperti itu juga. Mungkin untuk anak-anak, beberapa anak-anak seperti itu ada ya. Perilaku tantrum itu bermacam-macam, jadi itu lebih ke cara bagaimana anak meluapkan emosinya ya. Ketika tantrum itu muncul, biasanya yang terjadi adalah untuk ibu-ibu seperti kita ya, yang pertama kali mengalami tantrum, kita yang satu panik kadang ya, terus bawaannya jadi ikutan tantrum ya. Betul gak sih Bunda? Jadi bawaannya jadi ikutan jengkel, marah, emosi ya. Tapi hati-hati, kita juga perlu mencari tahu bagaimana caranya sih mengatasinya, bagaimana caranya mengontrol diri kita supaya jangan sampai kita juga ikut-ikutan tantrum nih. Ya, ada beberapa tips yang para bunda bisa gunakan ya. Ini dari pengalamannya Ibu Pika. Yang pertama, yang pasti banget yaitu adalah sabar. Dari mana sih datangnya sabar? Sebetulnya sabar itu datang dari pengalaman sih ya Bunda ya. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak kita mengalami situasi itu ya, semakin sering kita mengalami suatu situasi itu, ya kita bisa jadi lebih kayak ya memang seperti inilah ya, kita harus hadapi dengan kesabaran itu. Yang kedua juga itu, kita nggak boleh ikutan panik. Kita nggak boleh seakan-akan malah ikutan tantrum ya, seperti yang saya bilang tadi. Panik pasti panik, tapi ya itu kadarnya atau porsinya tidak perlu terlalu berlebihan ya. Jangan sampai memperlihatkan kepanikan kita itu kepada anak atau kepada orang lain, biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga, tetap tenang dan kuasai. Maksudnya gimana ya? Tenang, tetap melihat anak saat tantrum. Ingat ya, saat anak sedang tantrum berarti adalah emosinya sedang tidak baik-baik saja. Saat anak memiliki emosi atau perasaan yang tidak baik-baik saja, di saat itulah dia tidak bisa diajak untuk ngobrol, untuk berkomunikasi. Jadi percuma Bunda bilang, kamu nggak boleh gini, kayak, aduh diem nggak, ayo kamu diem nggak. Hasilnya apa? Karena perasaannya tidak sedang baik-baik saja, yang terjadi juga anaknya tidak akan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi tunggu dengan tenang sampai anaknya pun juga ikutan tenang. Tenang itu juga membawa saya kayak menularkan ketenangan. Selain senyuman, tapi juga ketenangan itu juga bisa menular. Persiapan itu penting ya Bunda ya. Jadi sebelum kita pergi, ingat ini para Bunda ya, atau sebelum kita ingin pergi ke suatu tempat yang memang di tempat itu banyak mainan dan anaknya suka ya, kita lakukanlah persiapan. Ingatkan ke anak bahwa tujuan kita mau pergi ini, kita mau ini beli ini gitu ya misalnya ya. Jadi nanti sampai sana kalau ada ini ya mohon maaf belum bisa dibeli dulu misalnya kayak gitu. Atau persiapkan dengan
perut kenyang ya. Saat anak emosinya sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada faktor di mana dia lapar atau haus atau ngantuk ya, bisa jadi. Jadi cari tahu, cari faktornya apa sih yang membuat anakku jadi tantrum. Dan setelah dapatkan apa yang menjadi, oh ini nih ternyata anakku kalau nggak makan atau telat makan dia bisa tantrum nih, aduh hati-hati nih jangan sampai telat makan nih, misalnya gitu ya. Jadi gunakan itu sebagai pengalaman ya, pengalaman memang guru yang terbaik sih menurut saya, paling baik ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi perut kosong seperti itu ya Bunda. Nah lalu setelah tahu tadi faktornya seperti ini dan kita melakukan persiapan untuk yang keempat, yang kelima ini. Yang kelima itu tadi observasi ya, dilihat apa saja sih, perilaku apa saja yang dilakukan anak saya saat tantrum. Ini juga berkaitan dengan waktu. Saya tuh selalu bertanya sama kadang kalau ke dokter anak gitu, dok ada nggak sih waktu, saya nggak patokan ya, berapa lama sih anak tantrum gitu ya, supaya tuh kita jadi orang tua juga kayak tahu, oh ini menitin gitu ya. Terus tadi jawaban dari dokter Pandi waktu itu ya memang nggak ada beda-beda setiap anak ya, karena memang faktornya juga berbeda, terus kondisi fisik juga berbeda ya, berbeda-beda. Jadi yang bisa mengetahui berapa waktunya yaitu orang tua sendiri, observasi, melihat anaknya saat tantrum kira-kira berapa menit ya, atau kira-kira anakku ini bisa redanya di menit keberapa misalnya gitu ya. Nah setelah kita observasi, kita juga beri evaluasi pada diri sendiri ya. Ini kadang kita sebagai orang tua juga penting untuk belajar lagi tentang apa sih itu tantrum, bagaimana cara mengatasinya ya. Memang menjadi orang tua terus belajar sih sebetulnya ya. Kita mengevaluasi diri sendiri, introspeksi. Tadi kira-kira apa ya yang membuat anak jadi tantrum gitu, misalnya kayak perilaku apa yang muncul, misalnya tadi saya teriak ke anak, aduh kenapa tadi harus teriak sih, kenapa tadi harus ini sih, kayak gitu ya. Kadang kita seperti itu, perlu sih evaluasi diri, bener nggak ya itu tadi ya, evaluasi ke diri sendiri. Tapi ya itu tadi benar salah, yang penting hasilnya itu adalah anak juga tetap tenang, tidak ada istilahnya kayak berkepanjangan gitu ya, sampai jadi berlarut-larut lah ya. Ya kita kalau salah misalnya kita berteriak di muka anak saat dia tantrum, ya cukup kita introspeksi dan kita harus banget untuk minta maaf ya. Oke Bunda, itu tadi 5 tips dari Ibu Pika tentang bagaimana caranya menghadapi anak yang sedang tantrum dan mengatasi tantrum itu. Nah, dari kelima itu dibalut dengan tetap memberikannya dengan kasih sayang ya Bunda. Walaupun sedang marah, kitanya tetap harus sabar dan memberikan kasih sayang pada anak saat anak sedang mengalami tantrum. Oke Bunda, semoga video kali ini bisa bermanfaat, sharing dari Ibu Pika tentang tantrum dan cara menghadapi anak yang sedang tantrum. Lalu, kalau Bunda punya pengalaman bagaimana cara menghadapi anaknya saat tantrum, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selalu support Abidaya Bantu Bunda dan Ibu Pika supaya kita bisa menciptakan supaya kita bisa sharing lagi tentang video-video dan informasi yang bermanfaat untuk para bunda tentunya. Oke, selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Terima kasih.